sehari-hari dalam sehari-hari juga kita sering dihadap pada pilihan-pilihan kan ya. Dan bahkan tidak jarang orang tidak sanggup memilih ya. Lebih baik dia bunuh diri, gantung diri gitu ya. Pilih aku atau dia, gantung diri saja gitu ya. Karena tidak bisa memilih di antara kedua itu. Nah, di dalam pemanfaatan media itu pun seorang guru atau siapa yang pengembang media itu harus memiliki kepekaan ya, dan kemampuan di dalam memilih media yang tepat ya untuk kepentingan pembelajaran. Nah, oleh karena itu maka efektivitas ya suatu media itu tidak ditentukan dari harganya ya mahal atau murahnya ya canggih atau sederhananya, tetapi banyak unsur-unsur lain yang menentukan gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa diklaim bahwa media ini paling bagus gitu ya di antara media yang lain, tidak bisa, karena bagus untuk siapa, bagus dalam kondisi yang bagaimana, dan lain-lain gitu ya. Itulah mungkin perlunya Anda sebagai ahli media ya, atau nanti akan menggunakan atau mengembangkan media, memiliki kemampuan ya, dan kepekaan ya untuk memilih media yang terbaik untuk pembelajaran. Itu mungkin intinya ya dari topik ini. Ini PowerPoint-nya sudah muncul, sudah terbaca? Sudah ada, Pak. Suaranya juga jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi sekali lagi tadi apa yang menjadi dasar pemikiran ya, kita memilih suatu media. Memilih itu artinya membuat keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan ya media itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa alasannya? Mengapa kita menggunakan dan mengapa kita tidak menggunakan gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh ahli media ya, atau pengguna media. Nah, ada beberapa kriteria ya. Sebetulnya ada ini ya, tapi kok tidak ada prinsip ya. Ada beberapa prinsip dan juga kriteria ya di dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, untuk kriteria pertama adalah ketepatan dengan tujuan. Nah, tujuan apa? Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini, gitu ya. Untuk apa, gitu ya? Ini kan kaitannya dengan kompetensi ya, yang akan dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Nah, media pada dasarnya adalah salah satu unsur kan yang mendorong atau menentukan ya keberhasilan tujuan. Jadi tepat tidaknya media yang kita pilih itu salah satu kriterianya adalah apakah media itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya. Nah, tentu saja tujuan pembelajaran ini banyak kriterianya ya, banyak jenisnya dan juga tingkatannya. Nah, paling tidak tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dari pembelajaran itu kita mengacu kepada
taksonomi Bloom, itu ada yang berkaitan dengan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Nah, media-media ini memiliki karakteristik, ya kemarin kan sudah dibahas. Jadi ada yang bisa menampilkan unsur gambar, gitu. Artinya indera penglihatan ini dominan, gitu ya, bisa mempengaruhi terhadap tingkah laku peserta didik. Nah, lalu ada media yang auditif saja, hanya suara, gitu ya. Maka di sini keunggulannya dari media yang hanya menampilkan suara adalah untuk melatih daya imajinasi, gitu ya, daripada peserta didik. Tetapi ya kelemahannya menerima pelajaran dengan media audio itu relatif lebih banyak mengeluarkan energi, ya, karena harus konsentrasinya itu lebih tinggi ketimbang melihat, gitu ya, atau dengan menggunakan indera mata. Oleh karena itu, maka konsekuensinya ya bagaimana caranya supaya peserta didik bisa tetap ikut belajar mendengarkan, ya, dengan pembelajaran menggunakan media audio tersebut. Di situ nanti ada berbagai format, ya, atau format sajian materi di dalam pembelajaran melalui media audio. Misalnya nanti ada mata kuliah khusus itu, ya. Nah, jadi sekali lagi yang pertama yang akan menggunakan media pembelajaran atau yang akan mengembangkan media pembelajaran harus paham dulu tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu seperti apa. Apakah pembelajaran itu terkait dengan aspek kognitif? Aspek kognitifnya juga apakah aspek kognitif tingkat rendah atau tingkat tinggi, gitu ya. Apakah misalnya terkait dengan proses, ya, atau keterampilan, gitu ya, atau sikap, gitu ya. Jadi itu menjadi dasar pertimbangan pertama. Mengapa tujuan harus dijadikan pertimbangan pertama? Ya, karena kan pembelajaran itu pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan, gitu ya. Materi apapun yang diberikan atau media apapun sebaik-baiknya, secanggih-canggihnya, kalau tujuan tidak tercapai, pembelajaran itu tidak berhasil, gitu ya. Yang kedua, menunjang materi atau isi pelajaran. Nah, kan setelah tujuannya jelas apa yang capai, dipahami karakteristik tujuan itu berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Lalu yang berikutnya materi pelajaran, karakteristik materi pelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut kan materi apa yang diberikan, kan begitu. Dan nanti materi pun akan macam-macam, ada yang sifatnya itu konsep, ada yang sifatnya itu fakta, kan? Ada yang sifatnya itu proses, keterampilan. Itu adalah karakteristik daripada materi pelajaran. Sebagai contoh misalnya kalau kita akan mengajarkan tentang keterampilan berenang misalnya dalam pelajaran olahraga, maka itu kan aspeknya keterampilan. Nah, anak itu harus melakukan gerak, gitu ya, tertentu, ya, untuk bisa melakukan berenang. Jadi kalau misalnya medianya hanya media audio dengan kata-kata, misalnya dalam bentuk kaset video, itu akan menghadapi kesulitan. Maka paling tidak misalnya menggunakan media visual diam, atau yang bagusnya media visual gerak, gitu ya. Dan bagusnya lagi adalah audio visual, ada suaranya, ada gambarnya, kan begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi harus dipahami juga bahwa materi pelajaran itu memiliki ciri atau karakteristik masing-masing, yaitu ada yang sifatnya konsep, ada yang sifatnya fakta, ada yang sifatnya proses, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya kemudahan memperoleh media. Nah, jadi
Setelah kita memahami karakteristik tujuan dan materi, maka yang berikutnya kita bandingkan ya dengan karakteristik media. Jadi media itu kemampuan, media itu kan masing-masing punya keunggulan dan keterbatasannya. Nah, dengan mengetahui karakteristik media tersebut, lalu membandingkannya, menyelaraskannya dengan unsur tadi tujuan dan materi, maka di situ akan ada beberapa alternatif media yang bisa dipilih, gitu ya. Mungkin lebih dari satu, lebih dari satu atau dua, gitu ya. Nah, lalu apa yang jadikan kriteria yang kita pilih, gitu ya? Ya kita dahulukan yang terkait dengan masalah pengadaannya. Jadi secara teoritik misalnya media A itu sangat cocok ya untuk mengajarkan materi tentang apa, misalnya tujuannya bagaimana. Tetapi media itu misalnya sulit untuk didapat, gitu. Artinya untuk mendapatkannya itu perlu biaya yang besar atau perlu menunggu waktu yang lama, itu kan tidak efektif juga, gitu ya. Nah, jadi kemudahan media itu diperoleh itu juga harus menjadi pertimbangan ya di dalam menentukan pilihan. Nah, kalaupun misalnya itu sangat tepat, sangat cocok secara teoritik gitu atau berdasarkan hasil penelitian, tetapi kalau pengadaannya sulit, ya itu juga kita harus pertimbangkan. Lebih baik mungkin mengambil urutan yang kedua ya. Tidak begitu efektif, tetapi mudah didapatkannya, mudah digunakannya, gitu ya. Sehingga tidak akan menjadi suatu hambatan atau gangguan di dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah keterampilan guru atau pengajar dalam menggunakannya. Gitu ya. Jadi sekalipun media itu bagus, canggih, gitu ya, sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, tapi kalau guru tidak bisa menggunakannya, itu pun tidak akan berjalan, kan. Gitu. Oleh karena itu maka paling tidak ya guru memastikan bahwa dia mampu menggunakan media tersebut. Jangan misalnya menentukan media yang bagus, yang canggih, tetapi cara mengoperasikannya saja tidak paham, misalnya. Ya. Contoh misalnya menggunakan proyektor multimedia yang terbaru, misalnya yang digital, nah, tapi tidak paham menggunakannya ya susah, kadang-kadang ya blur saja, tidak nampak gitu ya objek yang jelas gitu. Ini juga akan jadi hambatan. Atau mungkin ada gangguan sedikit, tidak bisa memperbaiki atau mengatasinya. Jadi keterampilan guru dalam menggunakan ini juga sangat menjadi kunci ya di dalam memilih media. Jadi siapa yang akan mengajar, nah, itu harus dipahami. Oleh karena itu maka nanti ada ya prinsip penggunaan ya sebelum penggunaan media itu apa yang harus dilakukan. Itu ada nanti ya di slide berikutnya. Jadi guru harus paham betul media apa yang akan digunakan. Oleh karena itu maka wajib hukumnya bagi guru gitu ya untuk mempelajari berbagai jenis media. Kemudian tersedia waktu untuk menggunakannya, artinya perlu juga dipertimbangkan waktu yang disediakan ya untuk pembelajar itu berapa lama gitu. Belum di situ kan nanti ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, mungkin ada diskusi, ada tes, begitu ya, ada presentasi atau ada macam-macam kegiatan. Nah, oleh karena itu maka dalam memilih media harus dipertimbangkan. Jangan misalnya mengambil media film, durasinya itu sampai 2 jam misalnya, padahal waktu pembelajaran itu hanya 1,5 jam gitu. Itu tidak cukup. Kalaupun mau ya dibagi segmen, gitu, artinya dibagi beberapa pertemuan ya bersambung gitu. Nah, jadi yang dipertimbangkan itu di samping masa tayangnya, artinya media itu dioperasikan materinya itu berapa lama gitu ya. Kalau video yang dulu kan biasanya
panjang. Kalau sekarang tuh biasanya video pendek ya dalam bentuk streaming, mungkin 3 menit, 5 menit gitu ya. Tidak masalah. Tapi kalau dulu itu misalnya media film yang ada di perpustakaan, media itu umumnya ya di atas 30 menit gitu ya waktunya itu. Nah, ini harus dipertimbangkan ya. Cukup tidak itu waktunya. Jadi jangan misalnya waktunya pendek, media yang dipilihnya agak rumit, memasang-masangnya saja lama, mengatur kontrasnya, fokusnya, dan lain sebagainya, itu menghabiskan waktu misalnya sampai setengah jam, ya apalagi sekian. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan oleh guru sebelum memilih media itu. Nah, apalagi, nah ini faktor siswa ya. Jadi media itu pun harus dipertimbangkan tingkat berpikir siswa. Gitu ya. Misalnya karakteristik siswa SD itu pasti berbeda dengan siswa SMP atau SMA. Gitu. Sebagai contoh kecil saja, misalnya kalau anak SD itu kan sangat sensitif perhatiannya itu terhadap hal-hal yang aneh, misalnya ada lampu yang kelap-kelip, lampunya berwarna-warni. Nah, nanti siswanya bukan memperhatikan materi yang diajarkan, dijelaskan, malah memperhatikan lampunya, lucu, bagus gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai misalnya fokus perhatian siswa itu teralihkan ya karena tampilan media yang secara fisik gitu ya. Sementara siswa perhatiannya terbagi. Atau mungkin kemampuan berpikir, misalnya menurut teori Jean-Piaget misalnya bahwa anak SD itu masih dalam taraf berpikir konkret gitu ya. Artinya sesuatu yang dapat dia lihat, dia pegang, dia raba, gitu, itu kan lebih mudah untuk dipahami. Tetapi kalau misalnya hanya dalam bentuk audio, rekaman audio, itu kadang-kadang sulit gitu ya bagi siswa itu untuk bisa mengimajinasikan gitu ya materi tersebut di dalam pikirannya karena dia belum mampu berpikir abstrak gitu ya. Nah, jadi yang konkret gitu ya yang diutamakan itu juga menjadi bahan. Jadi tingkat berpikir siswa itu ya bisa diklasifikasikan berdasarkan jenjang sekolahnya. Nah, berikutnya sesuai dengan kondisi, situasi, dan lingkungan. Ya, artinya kita sudah melihat kesesuaian media tersebut dengan tujuan, dengan materi, dengan kemudahan pengadaannya, lalu guru juga sanggup menggunakannya, waktunya cukup tersedia, cara berpikir siswanya sesuai. Tetapi di sekolah itu kondisi lingkungannya tidak support gitu ya terhadap penggunaan media tersebut, itu pun tidak bisa kan. Sebagai contoh misalnya ada media yang proyeksi lampunya itu sangat lemah gitu ya. Misalnya proyektor sound slide atau film strip itu lemah gitu, hanya 25 watt ya paling tidak. Nah, maka kalau digunakan di kelas yang tidak bisa digelapkan itu akan sulit gitu ya. Seperti misalnya film bioskop gitu ya, kalau ada lampu ada cahaya dari luar tuh mengganggu, atau misalnya asap rokok gitu ya. Nah, ini kondisi lingkungan itu harus betul-betul sesuai gitu. Artinya kalau misalnya media yang akan digunakan itu dengan proyeksi lemah, cahayanya kurang, maka ruangan itu harus bisa digelapkan pakai hordeng gitu ya. Hordengnya itu yang blackout gitu ya, yang tidak tembus gitu ya. Nah, ada seperti dulu di prodi di jurusan kita pakai gitu ya hordeng, tapi hordengnya itu transparan, jadi sinar itu masih masuk gitu.
dulu pernah gitu ya pengadaan hordeng oleh fakultas untuk ruang kuliah. Tetapi ya nampaknya hordengnya itu kriterianya hanya kelihatannya bagus gitu, ada gambar apa, ada gambarnya gitu ya, kelihatannya bagus, tetapi tidak memenuhi syarat ya untuk bisa mengurangi intensitas cahaya gitu, sehingga sulit ya siswa atau mahasiswa untuk melihat tayangan ya dari media tersebut ya, karena cahayanya masih terang. Atau bahkan mungkin media itu digunakan di sekolah yang sama sekali tidak ada aliran listriknya, padahal media itu membutuhkan atau bersifat elektrik gitu, itu kan tidak bisa. Jadi lingkungan di sini adalah bisa lingkungan fisik ruangan, bisa lingkungan juga misalnya lingkungan sekitarnya tidak dekat dengan pesawat kereta api, stasiun kereta api atau lapangan udara gitu ya, atau mungkin pasar gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa mendengar gitu dari suara yang keluar dari media itu. Jadi faktor lingkungan di sini bisa lingkungan fisik dan juga bisa non fisik gitu ya. Nah, di sini seorang guru atau ya pengguna media harus memahami betul di mana media itu akan digunakan, dari mana kondisinya gitu ya. Berkaitan dengan intensitas cahaya, intensitas udara, berkaitan dengan ada tidak adanya listrik, atau juga faktor lingkungan sekitar ya, apakah bising atau tidak. Dan yang berikutnya adalah tersedia sejumlah media yang dapat diperbandingkan. Artinya kita bisa memilih apabila ada yang beberapa alternatif yang bisa dipilih kan gitu ya. Kalau hanya ada satu kan kita tidak bisa memilih, ya itu saja yang digunakan. Jadi kita bisa melakukan pemilihan media itu apabila terdapat atau tersedia alternatif, beberapa alternatif dari media. Jadi ini juga perlu ya. Oleh karena itu maka pengadaan media di sekolah itu harus menjadi bagian dari program pengembangan pendidikan di sekolah itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya, banyak tuntutan, banyak kebutuhan menyebabkan perlu disediakan media yang bervariasi. Gitu. Oke, itu hal yang pertama yang harus diperhatikan. Gitu ya. Hal lain itu ada yang disebut prinsip pemilihan. Pertama adalah tujuan ya. Nah, kalau ini tujuan pembelajaran, nah, kalau yang saya maksud barusan adalah tujuan dari memilih gitu ya media itu. Artinya kadang-kadang kita menggunakan media itu tujuannya itu untuk apa ya? Untuk sekedar hiburan misalnya. Karena misalnya ini masa setelah ujian itu guru-guru pada memeriksa hasil ujian misalnya. Lalu siswa daripada ribut gitu ya, daripada tidak keruan ya, lalu diberi semacam tayangan gitu ya. Nah, ini kan tayangannya maksudnya adalah untuk sebagai hiburan misalnya gitu ya, atau mungkin informasi umum gitu ya, tidak terkait dengan materi pelajaran. Nah, jadi tujuan memilih itu apakah untuk sebagai sumber belajar yang inti, sebagai sumber belajar untuk menstimulasi gitu ya. Artinya guru misalnya menampilkan video ya 15 menit. Nah, lalu tujuannya itu adalah dari video tersebut nanti diakhiri dengan diskusi atau penugasan. Nah, itu artinya sebagai peran media di situ harus sebagai informasi yang utama untuk pembelajaran. Nah, jadi bisa saja kita memilih media itu untuk hiburan, untuk selingan, untuk suplemen, gitu ya, tambahan materi daripada pelajaran dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalnya tujuan memilih media itu adalah untuk materi inti, ya, sesuai dengan kurikulum, nah, maka harus diperhatikan betul bahwa isi media itu betul-betul terkait dengan materi-materi inti dari kurikulum itu. Nah, terutama misalnya media yang sudah jadi, itu kan sekarang banyak media yang sudah jadi, apakah itu dalam bentuk CD interaktif, misalnya di pasaran itu banyak sekarang tuh tentang matematik, fisika, kimia, dan lain segala macam. Nah, kita tinggal menggunakan, kan begitu. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan apakah sesuai ya dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Tapi kalau tujuannya untuk selingan saja, mengisi waktu kosong atau hiburan, ya tidak jadi masalah gitu ya. Jadi yang utama mungkin diperhatikan bahwa isi dari media itu adalah untuk menghibur. Gitu. Nah itu ya. Yang kedua, prinsip yang kedua ya tadi ada beberapa media yang dapat diperbandingkan. Baru kita bisa memilih kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Dan yang ketiga adalah kemampuan guru ya di dalam menggunakan media. Itu juga adalah prinsip yang ketiga gitu ya, yang harus ada. Oke, itu hal yang terkait dengan kriteria dan prinsip. Nah ini ada ungkapan, ini Anda bisa nyimpulkan dari ungkapan ini seperti apa. Ini sebagai dasar juga ya di dalam memilih media. Ini ya, I hear, I forget. Apa yang bisa simpulkan Anda dari 3 statement ini? Ada yang memberikan komentar? I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand, I know. Pak izin menjawab mungkin ya. Silakan. Siapa ini? Kan di sini landasan menggunakan media itu sama kayak mengembangkan pelajaran, model mengembangkan model pembelajaran. Kan I heard untuk aku mendengar untuk mengingat ya, forget itu menghafal ya. Nah itu sama kayak auditif atau mendengarkan gitu kan. Terus aku melihat untuk mengulang atau mengingat kembali lah. Nah di situ kayak itu secara visual, menggambarkan secara visual. Nah yang ketiga itu I do, I understand atau I know. Nah di situ tuh kayak prakteknya gitu, prakteknya agar media tersebut bisa berjalan gitu, seperti itu menurut saya. Bagus ya. Ada yang lain terkait apa nih ya? Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda ya, ini mungkin ada pendapat lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kirna ya. Kalau dari saya sih agak berbeda ya, Pak ya. Saya itu saya ibaratkan dengan HP aja ya, Pak ya. Jadi ketika kita mendengar ada HP nih ada HP nih gitu, walaupun di saat lingkungan itu tidak ada HP gitu. Terus kita tuh kayak mendengar sekarang keluar HP. Nah, kita tuh bisa bakal lupa walaupun HP itu udah dijelasin fungsinya. I hear, I forget. Aku mendengar, saya lupa gitu kan. Terus di sini ada I see, I remember. Nah, ketika kita udah ngelihat si HP ini nih, kita tuh pasti kayak keinget, ternyata bentuk HP kayak gitu. I see, saya melihat, saya ingat gitu kan. Terus I do, I understand. Nah, setelah itu kita tuh menggunakan HP-nya. Jadi kalau kita udah menggunakan HP-nya itu kita jadi ngerti gimana sih HP itu cara kerjanya. Kayak gitu, Pak. Maaf. Tanpa salah. Ya, bagus. Ya. Ada kaitannya ya.
Satu lagi, silakan. Ini terkait dengan apa nih ya? Oke, ada lagi? Oke, ya ini sebetulnya ya tadi ada kaitannya ya. Jadi ini terkait dengan teori ini apa lupa ya atau daya retensi ya, daya ingat ya. Jadi informasi yang diperoleh oleh siswa atau siapa gitu ya dalam komunikasi yang hanya mengandalkan pendengaran itu cepat terlupakan gitu ya. Tapi kalau melihat itu karena di situ nanti ada gambar, ada bentuk, ada yang lain itu lebih lama diingat gitu ya. Jadi bisa dia mengingat lebih lama. Nah, apalagi kalau dia melakukan gitu ya. Melakukan karena pada saat melakukan dia itu terlibat secara aktif tidak hanya penglihatan atau pendengaran saja, tetapi juga aspek mental dan emosional. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya materi pelajaran yang menampilkan ya suatu aktivitas di mana siswa itu bisa mencobanya, maka daya ingat dia itu akan lama gitu ya dari apa yang dia lakukannya itu. Nah, Anda mungkin bisa merasakan gitu ya pengalaman Anda dalam kehidupan selama ini yang paling banyak diingat itu adalah dari pengalaman berbuat, kan, melakukan gitu ya. Apakah misalnya ingat dulu waktu kecil ngambil jambu tetangga lalu jatuh gitu ya. Nah, itu kan ingat sampai sekarang gitu ya. Malam-malam waktu bulan puasa gitu ya ngambil jeruk gitu ya. Nah, itu sampai sekarang teringat saya itu dulu ya. Waktu kecil itu kan suka ngambil jeruk punya nenek gitu. Nenek itu kan agak susah gitu ya kalau diminta itu minta jeruk. Malam-malam diambil saja di panjat gitu ya bulan puasa itu. Oke, jadi apa yang dilakukan itu lama ingat. Jadi ini kaitannya dengan daya ingat. Ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi sedapat mungkin proses pembelajaran itu menampilkan pembelajaran yang learning activities-nya tinggi gitu ya. Nah, jadi mengapa misalnya alasan sekarang misalnya di sekolah-sekolah itu didorong untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif ya, yang kreatif gitu ya. Misalnya pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu kan aktivitas doing-nya itu banyak gitu ya. Nah, lalu misalnya pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Itu kan di situ ada membuat perencanaan. Lalu misalnya dia harus melakukan suatu aktivitas bekerja sama dengan orang lain, misalnya menghubungi narasumber dan lain sebagainya. Oke, jadi pada dasarnya pernyataan ini saya mendengar, saya lupa. Artinya kalau pengalaman belajar dengan mengandalkan pendengaran saja itu sangat cepat lupa. Gitu. Tetapi kalau visual itu agak lama diingat. Tetapi kalau berbuat, melakukan itu pemahamannya itu sangat mendalam dan pengetahuannya itu akan lama mengendap di dalam memorinya ya, apakah memori ya, terutama memori jangka panjangnya gitu, long term memory gitu ya. Nah ini ya salah satu dasar ya dalam memilih media. Jadi utamakan media yang bisa menampilkan unsur gerak gitu ya.
unsur aktivitas gitu ya. Ini ada teorinya juga, ada teori belajar ya, nanti akan Anda mungkin dapatkan ada learning by doing, learning by trial and error gitu. Itu akan lebih bermakna gitu, belajar yang bermakna. Oke. Nah, ini ada yang lain, ini juga ini pengalaman ya, yang dimiliki oleh manusia, oleh seseorang itu ada yang meneliti itu 82% dari mata, 12% dari telinga, dan 6% dari lainnya. Misalnya peraba, perasa gitu ya. Jadi Anda tahu bahwa misalnya terasi itu baunya seperti itu karena pengalaman Anda untuk membaui, atau misalnya durian itu beda harumnya dengan salak gitu ya. Itu adalah hasil daripada kepekaan indera rasa gitu ya. Tetapi menurut hasil penelitian itu melalui indera penglihatan itu yang paling banyak gitu ya pengalaman manusia. Kenapa ya? Karena kalau penglihatan kan bisa jarak jauh gitu ya. Misalnya Anda bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu itu dari sini, dari kampus gitu ya. Tapi Anda tidak bisa mendengar ada bunyi apa di sana, ada suara apa di sana, kan begitu. Kita bisa melihat ada kereta api dari kejauhan gitu, tapi kita belum mendengar suara kereta api itu gitu ya. Itu artinya jangkauan penglihatan itu yaitu untuk ukuran yang normal itu sangat tinggi. Nah, ini juga harus menjadi dasar di dalam pembuatan media gitu ya, media yang bisa menampilkan unsur warna, bentuk gitu ya, nanti ada itu ya. Artinya merangsang indera mata itu lebih diutamakan ketimbang media lain yang misalnya yang menekankan kepada unsur auditif. Wilson ya tadi. Ini Ejerdil yang kemarin mengemukakan teori kerucut pengalaman ya, cocoon of experience. Ini juga dia meneliti pengalaman belajar orang itu di situ diklasifikasikan mata, telinga dan lainnya itu 75, 13, 12. Nah, kemudian Hergison ya, itu dia mengklasifikasikan 10% dari yang didengar, 5% dari yang dilihat, 60% dari yang dikatakan, 90% dari yang dilakukan gitu ya. Nah, ini lagi-lagi di sini komposisinya urutannya adalah indera mata, ya, telinga gitu ya, atau unsur auditif, unsur visual, unsur ini itu kelihatan perbandingannya. Nah, sehingga kita bisa menyibukkan di sini media apa yang lebih diutamakan untuk kita prioritaskan untuk dipilih, yang dapat diasumsikan gitu ya akan menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif. Nah, dari sini kan misalnya Ferguson itu 90% dari yang dilakukan itu dapat dicerna ya, diperoleh dari belajar itu. Artinya kalau learning by doing itu yang dipelajari itu sampai 90% dapat dikuasai atau dipahami atau dikuasai lah. Nah, kalau dari yang dikatakan dan dilihat dan dikatakan itu yang 60% itu ya.
Dari yang didengar, dari yang dilihat, yang 60% dari yang dilihat dan didengar, dan yang 10% itu adalah dari yang dilakukan, gitu ya. Oke, ini kesimpulannya mungkin ya Anda bisa mengemukakan ya bahwa media-media yang pertama mengandung unsur audiovisual itu lebih unggul, gitu. Tetapi kegiatan atau pengalaman belajar yang lebih efektif lagi adalah yang sifatnya itu ada doing-nya, melakukan. Nah, di sini mungkin perlu menjadi perhatian ya bahwa di dalam pembelajaran tuh siswa itu tidak hanya dibiarkan mengamati saja, mendengar saja, melihat saja, tetapi diberi kesempatan untuk melakukan, menggunakan, dan lain sebagainya. Itu kesimpulannya. Nah, gambar ini apa kesimpulannya coba? Itu sama dengan tadi. Ini Ejardil. Sama dengan Ejardil tadi. Apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dilihat, dibaca dan didengar, dilihat dan didengar, katakan dan lakukan. Gitu ya. Nah, ini pengalaman belajar yang secara kerucut itu menggambarkan semakin konkret ya pengalaman belajar itu, maka semakin besar ya dampaknya terhadap perubahan perilaku peserta didik. Nah, ini artinya bahwa penggunaan media itu bisa divariasikan gitu ya dengan aktivitas-aktivitas. Contoh misalnya ada video tentang membuat apa gitu ya, membuat cara membuat telur asin gitu ya, buat style videonya, lalu siswa ditugaskan coba kamu praktekkan di rumah gitu ya, yang punya telur bebek atau ayam bikin telur asin ya. Berapa lama itu bisa menjadi telur asin gitu ya, dari telur yang yang mentah gitu ya. Nah, ini akan sangat kuat gitu ya. Jadi pengalaman belajar yang diperoleh di sekolah itu sangat terbatas. Maka untuk bisa mencapai pengalaman yang lebih real, lebih konkret, guru biasanya memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan praktek atau ya paling tidak simulasi gitu ya di dalam kelas, prakteknya lalu di luar kelas. Nah, ini dasar daripada penggunaan media. Jadi ini menggambarkan jumlah pengetahuan yang bisa diingat gitu ya di dalam pembelajaran. Nah, ini ada lagi hasil penelitian yang lain. Ini juga sama, sekalipun ukurannya mungkin berbeda-beda ya, tetapi urutannya menggambarkan sama. Kan dalam penelitian itu kadang-kadang kan respondennya berbeda-beda gitu ya. Jadi yang perlu dilihat itu adalah polanya ya, pola dari hasil studi tersebut. Apakah ada kesamaan? Bukan volume ukurannya gitu ya, yang harus menjadi perhatian. Nah, ini dari tampilan yang tadi ya di awal sampai sekarang ini memberikan gambar yang sama. Jadi urutannya itu audio itu yang paling kurang gitu ya. Lalu visual dan yang paling tinggi adalah audio visual. Nah, ini teori lupa ya, teori lupa ini sama dari tadi. Setelah 3 jam. Jadi ini ada
penelitian yang dilakukan oleh Bell Company ya, dulu itu terhadap 2.400 mahasiswa. Dia meneliti penggunaan media ya, untuk pembelajaran. Nah, media yang menggunakan media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, setelah pembelajaran, setelah 3 jam, itu diukur ya, berapa banyak materi yang masih dia ingat gitu ya, dari apa yang dia pelajari. Nah, ini komposisinya seperti ini. Jadi perbedaannya itu sedikit ya, ini audio ya. Ini visual, ini audiovisual. Ini urutannya seperti ini, tetapi grade-nya itu tidak jauh gitu ya. Tetapi setelah 3 hari ini sangat menyusut sekali ya. Apa yang diingat, apa yang dipelajari oleh peserta didik itu, ya audio itu tinggal berapa persen saja, kurang dari 20% ya, setelah 3 hari. Nah, kemudian yang visual itu ya masih bertahan 20% dan audiovisual masih bertahan sekitar 65% gitu ya. Nah, ini artinya bahwa daya ingat atau daya retensi apa yang dipelajari siswa itu dalam jangka waktu yang panjang itu sangat menentukan gitu ya penggunaan media tersebut. Nah, terbukti kan menggunakan media audiovisual itu dalam 3 hari itu apa yang diingatnya itu masih relatif banyak, itu sampai 65%. Tetapi kalau yang media audio itu hanya tinggal di bawah 10% gitu ya. Ini mungkin sekitar 7% atau 8%. Oke, itu gambaran hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai dasar ya, di dalam pemilihan media. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan sampai di sini sebelum dilanjutkan. Yang punya kopi juga bisa minum dulu ya. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Yo, silakan. Siapa? Muhammad Ihsan, Pak. Muhammad Ihsan, silakan. Nah, dalam kriteria pemilihan kan ada sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, bagaimana jika para siswa tersebut tidak mengerti pelajaran sebelumnya? Nah, guru itu harus mengajarkan pelajaran yang selanjutnya, akan tapi pelajaran sebelumnya itu harus benar-benar dimengerti oleh siswa. Apakah guru tersebut harus mengajarkan pelajaran sebelumnya, tetapi misalkan guru tersebut mengulang kembali pelajaran sebelumnya, target yang harus dicapainya itu tidak bisa tercapai gitu. Apa yang harus dilakukan, Pak? Oke, ya ini memang sering terjadi ya. Bahkan menjadi anekdot, dia saling menyalahkan ya. Misalnya kata guru SMP, kata dosen misalnya, katakan bahwa ini belajar di SMA-nya tidak bagus, ini penguasaan materinya itu tidak sampai kepada batas yang ditentukan gitu ya dalam kurikulum. Lalu guru SMA menyalahkan guru SMP, kurikulumnya tidak tercapai di tingkat SMP, penguasaannya dangkal. Guru SMP menyalahkan guru SD gitu ya, karena yang dasarnya di guru SD gitu. Itu sering terjadi. Seperti apa ya, lingkaran apa namanya itu ya. Nah, ini memang pengetahuan yang mendasari untuk pengetahuan yang lain yang berikutnya itu akan juga mempengaruhi terhadap kemampuan belajar siswa ya. Nah, oleh karena itu dulu sering menjadi dilema ya bagi guru, terutama di daerah,
ada siswa yang penguasanya itu belum mencapai yang disyaratkan, tetapi kalau tidak dinaikkan, dia akan cenderung drop out gitu ya, sehingga seringkali terpaksa guru itu menaikkan siswa itu ke tingkat yang berikutnya, sekalipun dia penguasanya belum mencapai ya batas minimum kalau sekarang itu ada KKM. Nah ini sering terjadi ya, bahkan ada saya pernah di Nusa Tenggara Timur waktu ngantar ini yang mengajar gitu ya di daerah terpencil di 3T itu, ada yang ya sudah SMP gitu sekolah tapi belum bisa membaca gitu. Kenapa? Karena itu ya faktornya itu saja ditaikan, waktu ditaikan pasti berhenti gitu ya. Karena usianya terus bertambah ya naik terus gitu. Nah ini permasalahan sering terjadi gitu ya. Nah yang dimaksud dengan taraf berpikir siswa ya dalam konteks media pemilihan media tadi adalah karakteristik usia yang normal gitu ya. Misalnya tadi anak SD itu menurut Jean Piaget itu ada dalam taraf berpikir konkret. Jadi media yang paling tepat adalah media yang bisa menampilkan unsur-unsur yang konkret gitu ya. Artinya misalnya kalau burung itu ada foto burungnya, kita ada gambar burungnya, kemudian ada suaranya, itu konkret gitu ya. Atau mungkin misalnya bentuknya itu adalah bentuk aslinya. Kalau ayam ya gambar ayam, tidak diganti dengan yang lain. Gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan yang dimaksud kemampuan berpikir di sini dalam konteks abilitas hasil belajar gitu ya. Tetapi kemampuan berpikir dalam konteks kematangan ya, kematangan berpikirnya gitu ya, yang ditentukan oleh usia. Nah, jadi ini kan ada kaitannya kalau siswa misalnya yang tingkat usianya masih kecil itu akan sangat mudah teralihkan ya perhatiannya. Misalnya kalau di kelas itu ada cicak saja misalnya, ramai itu cicak gitu ya. Nah kalau misalnya guru sedang serius mengajar gitu ya, ada siswa yang seperti itu harus bagaimana? Apakah dimarahi atau bagaimana? Gitu ya. Nah ada guru yang misalnya, oh iya ada cicak ya, cicak itu termasuk binatang apa coba ingat lagi ya, dimanfaatkan gitu. Ada juga yang guru tuh, kamu lihat cicak bukannya mendengarkan pelajaran dari ibu gitu, malah ada juga yang begitu kan. Nah apalagi kalau di sekolah berkebutuhan khusus ya, saya pernah masuk ya, pokoknya dulu ada tugas pernah masuk ke sekolah kebutuhan khusus di Cimalaka di Sumedang itu. Tidak terbayang sebetulnya ya betapa sulitnya mengajar di kelas itu gitu ya. Itu mudah sekali perhatiannya itu teralihkan gitu ya. Ada suara-suara misalnya ada kuda renggong padahal jauh. Wah, bubar gitu ya. Ada suara kapal, berdiri tanpa disuruh, tanpa atau apa juga berdiri lihat ke jendela itu ada kapal, susah gitu ya. Jadi selama 2 jam saya observasi di kelas itu berapa kali itu terjadi semacam itu. Kata guru itu ini sudah biasa. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi kalau kemampuan awal peserta didik itu tidak sesuai dengan target capaian yang semestinya. Nah itu kaitannya dengan penguasaan materi, bukan kaitannya dengan media mungkin ya. Tetapi media juga bisa membantu misalnya kalau siswa itu tingkat penguasanya kurang, ya kalau ada media tersedia, misalnya media dalam bentuk CD interaktif, gitu ya, modul interaktif, atau dalam bentuk yang lainnya kan bisa digunakan ya untuk remedial, gitu ya, atau misalnya
dia belajar di luar jam pertemuan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud taraf berpikir di sini adalah mental age-nya gitu ya. Jadi usia mentalnya gitu ya, bukan abilitasnya ya. Kalau abilitas itu memang banyak dipengaruhi oleh faktor lain gitu ya. Nah, apakah media bisa membantu? Ya bisa, yaitu seperti tadi, misalnya bisa mempercepat siswa yang tadinya lambat atau yang belum menguasai, tapi digunakan media, dia bisa cepat mengikuti atau bisa cepat menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang lainnya gitu. Atau mungkin tadi ya di luar jam pelajaran. Misalnya ibu punya video misalnya ya, tidak punya video yang bisa di-stay di HP misalnya gitu ya, tentang pelajaran misalnya bagaimana penjumlahan bilangan yang yang pecahan gitu ya, penjumlahan pengalihan bilangan pecahan misalnya, ada videonya. Nah, suruh dia belajar sendiri di rumah, nah, itu kan juga peran media di situ bisa gitu ya. Atau misalnya guru meluangkan waktu setback dulu untuk supaya kemampuan awalnya itu bisa sesuai gitu ya, lalu dengan menggunakan media gitu ya, sehingga bisa lebih cepat gitu dia bisa menguasai. Nah, seperti halnya di Filipina yaitu ada yang disebut dengan special education ya. Kalau di kita special education itu adalah siswa yang berkebutuhan khusus, kayak yang tunanetra atau yang lainnya gitu ya. Kalau di Filipina itu ada yang disebut dengan special education, itu adalah khusus untuk siswa yang penguasaannya itu ketinggalan gitu ya. Jadi 10% ke bawah gitu ya, dari siswa dari berbagai sekolah itu dikumpulkan di asramakan gitu ya. Jadi misalnya siswa SMP ya kelas 1 yang 10% terbawahnya itu dia dikumpulkan di suatu tempat, diberi makan gitu ya, diasramakan di situ, lalu dia belajar dengan guru dan media yang memadai gitu ya. Sampai nanti dia bisa menaikkan kemampuannya itu sama dengan siswa yang lainnya gitu ya. Nah, setelah dia misalnya setelah berapa 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan mungkin 1 semester di karantina di situ, nah nanti kemampuannya sudah sama dengan siswa yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga sebentar ya. Oke. Jadi itu ya jawabannya, bahwa peran media bisa dimanfaatkan untuk mempercepat ya peningkatan atau menyamakan kemampuan awal peserta didik dalam memasuki taraf tertentu. Nah, tetapi dalam konteks tadi kesesuaian media dengan tingkat berpikir di sini adalah dalam konteks yang umum ya, yang normal, bahwa setiap siswa itu secara normal kematangan mentalnya itu atau kemampuan berpikirnya itu yang menurut teori Piaget itu kan ada 4 fase ya, 4 tingkatan. Nah, SD itu termasuk operasi formal gitu ya, operasi konkret ya, artinya sesuatu yang konkret yang bisa dilihat, belum kepada operasi formal. Nah, kalau SMA itu sudah pada operasi formal gitu ya, artinya sudah bisa mengabstraksi dari suatu peristiwa, suatu gejala, suatu fenomena gitu ya,
dia sudah bisa berpikir abstrak yang lebih tinggi. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar di dalam memilih media. Oke. Nah, ini ada teori lain lagi hampir sama ya dengan tadi. Jadi faktor yang mempengaruhi program itu tujuan pembelajaran, kemudian bahan ajar ya yang mendukungnya gitu ya, atau karakteristik materi pelajaran, kemudian karakteristik peserta, karakteristik pengajar, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, kecocokan antara media yang dipilih dengan karakteristik guru, karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, dan lain sebagainya. Jadi ada yang terkait dengan faktor manusia, faktor komunikasi, artinya model komunikasi yang dikembangkan itu seperti apa ya? Apakah komunikasi sebagai aksi kan itu hanya satu jalur, satu arah, atau komunikasi interaksi gitu ya? Itu maka membutuhkan media yang berbeda. Kemudian hal yang lain yang bedanya dengan tadi adalah di sini ada practical constraint ya. Hambatan-hambatan praktis ya, di dalam memilih media juga perlu dipertimbangkan terjadinya hambatan praktis, yaitu hambatan yang muncul pada saat media itu digunakan gitu ya. Apa contohnya? Misalnya media yang elektrik menggunakan listrik, lalu tiba-tiba listriknya mati, padam, tidak bisa digunakan, maka apa yang akan dilakukan ya oleh guru gitu ya, media cadangan lainnya atau media yang dapat digunakan gitu ya untuk menggantikan media tersebut. Hambatan praktis yang lain misalnya ya lampunya padam, putus gitu ya, atau misalnya ada trouble kalau dalam penggunaan komputer itu ada hang gitu ya, tidak bisa dijalankan gitu ya, itu adalah practical constraint. Nah, itu jadi guru ya di dalam memilih media itu harus juga memilih alternatif lain apabila terjadi practical constraint tadi, atau hambatan-hambatan praktis. Nah, hambatan praktis di sini biasanya ya tidak kita duga gitu ya, itu bisa muncul tiba-tiba gitu. Tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi kalau ada hambatan, apapun hambatannya, maka alternatif media lain yang digunakan apa. Gunakan internet pas jaringannya putus gitu ya, lalu apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi proses pemilihan media itu ya pertama kita pelajari karakteristik tujuan ya dan materi pembelajaran. Yang kedua tipe kegiatan belajar. Nah, tipe kegiatan belajar itu umumnya kan sekarang tuh teorinya itu diklasifikasikan kepada ya gaya belajar gitu ya, gaya auditif, visual dan audiovisual. Ya. Apa istilahnya itu? Sekarang ada tes psikologis kalau masuk ke sekolah itu dilakukan pengkajian atau pengidentifikasian karakter gaya belajar siswa itu. Ini memang penting ya untuk nanti menciptakan kondisi belajar yang sesuai dengan karakteristik atau gaya belajarnya.
Nah, sebagai guru harus mengetahui gitu ya. Jadi berbagai tipe atau gaya belajar siswa. Nah, setelah itu lalu memilih media ya, media yang akan digunakan media apa yang sesuai dengan unsur-unsur yang di atas tadi ya, itu karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, lalu tipe atau gaya belajar. Kemudian karakteristik siswa yang lainnya, misalnya jumlahnya gitu ya, juga kebiasaan dan lain sebagainya. Kemudian hambatan praktis atau practical constraint tadi yang mungkin bisa terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Dan berikutnya adalah ya baru kita memilih media. Nah, maaf tadi salah ya. Ini pemilihan metode ya. Jadi metode pembelajaran juga ini akan mengarahkan ya, memberi petunjuk terkait dengan media apa yang dibutuhkan. Kalau medianya metodenya itu misalnya ceramah atau pendekatannya ekspositori, ya maka media yang digunakan yang paling media presentasi itu, apakah itu media overhead proyektor atau misalnya media model, torso dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya metode yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah, nah berarti masalah itu bisa dikonstruksi ya, bisa dikemukakan oleh guru itu melalui media misalnya film atau video pendek gitu ya. Nah, diputarkan film atau video pendek, lalu dari situ siswa melihat dan nanti akan merangsang untuk berpikir ya, mengapa terjadi seperti itu gitu. Apakah bisa berubah gitu ya kalau misalnya sebagai contoh misalnya ada video pendek tentang daya tolak ya, gaya tolak dan gaya apa namanya itu ya, itu dengan menggunakan pendulum. Ada 3 pendulum, dikasih tali panjangnya sama, hanya ukurannya ukurannya juga sama, hanya bahannya berbeda. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari yang lainnya. Lalu ditolakkan dari sudut tolak yang sama. Nah, berapa banyak ayunan yang dihasilkan ya dari benda itu. Lalu perbedaan itu disebabkan oleh apa gitu ya? Apakah karena kelenturan tali, panjang tali, atau bentuk benda, atau berat jenis benda. Nah itu sangat membantu gitu ya. Nah jadi metode yang dipilih itu juga akan memberikan arahan ya, media apa yang digunakan. Jadi sekali lagi proses pemilihan media itu diawali dengan memahami karakteristik tujuan dan materi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, tipe kegiatan belajar atau pengalaman belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik nanti seperti apa, kebiasaan belajarnya, cara belajarnya, dan lain sebagainya. Lalu metode dan strategi pembelajaran yang dipilih seperti apa. Lalu karakteristik siswa juga perlu ya untuk menentukan tingkat kesulitan penggunaan media tersebut. Kalau akan menggunakan misalnya CD interaktif ya paling tidak kan peserta didik harus memahami cara mengoperasikan komputer kan begitu ya. Dan hambatan praktis yang mungkin terjadi untuk diantisipasi cara mengatasinya. Nah baru kita putuskan media mana yang akan kita gunakan. Artinya di sini adalah proses pemilihan, memilih, membuat keputusan media mana yang akan digunakan.
Nah, itu hierarkisnya seperti itu. Nah, ini mungkin contoh bagaimana mengembangkan ya, pemilihan media untuk pembelajaran. Ini ada model yang dikembangkan oleh Molenda ya dan Robert Hennig yang terkena dengan model SUR ya. Jadi model SUR ini ada yang digunakannya dalam teori pengembangan media ya. Ada juga yang ke pemilihan media gitu ya. Jadi ini sebagai prosedur umum yang dilakukan oleh guru di dalam memilih media. Molenda itu menyingkat ya dengan kata SUR ya. Ini sebetulnya huruf abjad depan ya dari langkah-langkah itu yang diambil oleh Molenda, tetapi di sini kan menggambarkan arti gitu ya, sur, yakin gitu ya. Jadi maksud dari Molenda itu mengatakan kalau guru mengembangkan media sesuai dengan langkah-langkah yang dia anjurkan, yakin akan berhasil. Itu yang mungkin anekdotnya ya dari model SUR ini. Jadi apa itu kebetulan gitu ya, jadi huruf awal membentuk kata SUR ini atau memang sudah betul-betul dipikirkan ya oleh Molenda dan kawan-kawan sehingga menghasilkan suatu model pengembangan media ya atau model pemilihan media. Nah, kita coba lihat nih yang pertama apa. S-nya ada 2, U-nya ada 1 dan berikutnya ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah analysis of student gitu. Jadi menganalisis karakteristik siswa. Nah, jadi menurut Molenda ini apabila kita akan memilih untuk mengembangkan atau membuat media apa, itu yang pertama harus diperhatikan adalah karakteristik dari peserta didik. Siapa yang akan menerima pelajaran itu ya. Nah, sehingga di situ mungkin saja sasaran dari penggunaan media itu adalah anak-anak yang memiliki sifat yang homogen ya, misalnya kalau SD, SMP dan lain sebagainya dan SMA itu misalnya itu homogen ya, dari segi usia, tingkat kematangan biasanya relatif sama. Tapi lain halnya misalnya dalam kondisi yang lain seperti di jalanan gitu ya, atau misalnya ada paket kejar A gitu ya, penyesuaian pendidikan SD, paket kejar A itu. Jadi orang-orang yang tidak sempat belajar, tidak tuntas belajar pada masa yang sesuai dengan usianya, tetapi dia misalnya pada saat sudah besar merasa membutuhkannya, lalu dia ikut belajar gitu ya. Jadi kalau Anda pergi misalnya ke sanggar, belajarnya paket kejar A atau kejar B, kejar A untuk SD, kejar B untuk SMP, kejar C untuk SMA gitu ya. Misalnya sekalipun SD, di situ kan umumnya SD itu usia mulai 6 tahun lah gitu ya sampai ya 9 begitu. Nah, tetapi kalau di paket C itu, di paket B, di paket A itu ya ada juga siswa yang sudah berjenggot, berkumis gitu ya, masih belajarnya sama dengan SD kan begitu.
Jadi sangat heterogen. Atau mungkin media itu sasarannya adalah masyarakat umum, ya, misalnya tentang sosialisasi sosialisasi ya, protokol kesehatan, misalnya kan itu segmennya itu macam-macam gitu ya. Nah itu harus diantisipasi. Jadi analisis student karakteristik gitu ya, menganalisa karakteristik siswa. Nah dari sini nanti akan diperoleh gambaran gitu ya. Caranya bisa dengan tes, ada juga ya misalnya untuk mengetahui kecenderungan cara belajarnya atau modus belajarnya. Nah itu tes psikologis bisa. Bisa juga dengan pengamatan, ya, bisa juga dengan wawancara dan lain sebagainya. Itu A ya, huruf A, analysis of student karakteristik di sini. Yang kedua, setelah dipahami karakter siswa, lalu dirumuskan tujuan ya yang ingin dicapai. Ini state objektif S yang pertama. Jadi merumuskan tujuan. Tujuan ini nanti kan mengacu kepada taksonomi Bloom gitu ya. Nanti ada yang bersifat keterampilan, sikap atau pengetahuan. Nah dari karakteristik tujuan itu juga nanti akan memberikan arah apakah media yang diperlukan itu adalah media auditif, media visual, visual gerak, atau visual diam dan lain sebagainya. Yang ketiga, S yang kedua, di sini adalah yang diambil adalah selection media, memilih media. Sebetulnya di sini dalam Molenda itu ada 3 kemungkinan ya. Jadi selection media, yang kedua modified ya. Media, yang ketiga adalah new design atau merancang media yang baru. Artinya setelah memahami karakteristik siswa, lalu karakteristik tujuan yang dirumuskan sudah jelas, lalu memilih media gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Nah kalau misalnya dari memilih itu tidak ada gitu yang bisa dipilih, maka mungkin ada yang dimaksud dengan tahap kedua adalah modified, ya, modifikasi. Misalnya media yang ada itu adalah media visual gitu, tetapi dibutuhkan media audiovisual. Nah misalnya media visual itu dalam bentuk film slide. Nah maka ditambah audio dengan merekam audio misalnya, maka jadilah media audiovisual. Nah, itu yang dimaksud dengan modified. Jadi memodifikasi media yang sudah ada untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dari media tersebut gitu ya. Nah, kalau memilih tidak berhasil, yang cocok dengan yang diharapkan sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan, modifikasi juga tidak ada media yang bisa dimodifikasi, maka yang terakhir adalah merancang media yang baru. Nah, ini untuk topik itu nanti ada topik khusus ya tentang bagaimana merancang media tersebut gitu. Nah, yang berikutnya utilization ya. Setelah ada media yang bisa dipilih atau dimodifikasi atau dibuat atau pengadaan baru misalnya, maka kan langkah berikutnya adalah menggunakan media tersebut ya, utilization. Nah, di dalam menggunakan media ini juga ada banyak hal yang harus diperhatikan ya. Secara umum ya menurut Molenda ini adalah yang pertama adalah prepare yourself katanya ya. Prepare yourself itu artinya
mempersiapkan diri sendiri. Artinya guru itu sebelum menggunakan metode harus betul-betul mempersiapkan diri, mengecek ya kemampuan apakah saya bisa menggunakan, gitu ya. Apakah materinya sudah dipahami, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali dipersiapkan dalam penggunaan media adalah prepare yourself katanya. Jadi siapkan diri Anda. Kalau Anda misalnya belum paham betul menggunakan media itu, ya belajar dulu. Nah, oleh karena itu maka sebelum penggunaan media itu ya harus dicoba dulu ya. Misalnya sehari sebelumnya media yang akan digunakan itu dicoba, gitu. Apakah bisa dioperasikan atau tidak, gitu ya. Nah, yang berikutnya langkah yang kedua adalah prepare media, ya. Mempersiapkan media. Nah, setelah yakin guru itu mampu dan menggunakan media tersebut, nah, lalu yang berikutnya adalah medianya disiapkan. Apakah medianya itu misalnya secara fisiknya itu masih normal, cahayanya normal, gitu ya, gambarnya itu jelas, gitu. Kemudian misalnya dari segi materinya juga di situ masih terdengar, gitu ya, kalau ada audionya masih terlihat, gitu ya, jangan sampai ada huruf yang buram, yang tidak jelas, gitu ya. Nah, jadi diputar dulu, disiapkan dulu, itu yang maksud dengan prepare media. Nah, sehingga nanti dalam pelaksananya itu bisa mengurangi hambatan-hambatan yang dialami ya, karena sudah disiapkan sebelumnya. Yang berikutnya setelah media disiapkan adalah prepare setting ya, yaitu mempersiapkan lingkungan yang akan digunakan untuk pembelajaran bermedia tersebut. Itu tadi misalnya kalau media itu perlu digelapkan ruangannya, ya harus ada yang bisa digelapkan. Kalau misalnya medianya membutuhkan elektrik, harus ada aliran listrik, gitu ya. Kalau suaranya tidak begitu keras, ya harus diupayakan misalnya dalam suasana di luar kelas itu tidak berisik, gitu ya, tidak mengalahkan suara dari media tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan prepare setting ya, prepare mempersiapkan lingkungan yang akan digunakan untuk belajar. Nah, berikutnya adalah mempersiapkan siswa ya, prepare student. Artinya sebelum media itu ditayangkan, siswa itu harus diatur duduknya, misalnya jangan sampai ada siswa yang menghalangi siswa yang di belakangnya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas ya. Kalau misalnya akan melihat video atau film gitu ya. Nah, tempat duduknya diatur gitu ya. Misalnya kalau titik fokus proyeksi itu misalnya di sudut 35 derajat gitu ya, maka siswa yang duduknya di luar sudut tersebut ya harus dipindahkan karena akan mengganggu penglihatannya. Sebagai contoh misalnya kalau ada nonton di bioskop itu mestinya ada memilih di zona proyektor itu biasanya rata 35 derajat. Ya, kalau misalnya ada di ujung kanan atau di ujung kiri depan itu pasti akan mengalami gangguan penglihatan gitu ya. Jadi membentuk sudut 35 derajat. Jadi makin ke belakang makin lebar area fokus yang cocoknya atau yang jelasnya itu. Kemudian juga jangan sampai misalnya siswa itu mengganggu ya pada selama tayangan itu berjalan, misalnya mengganggu, gitu, itu juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah presentasi, ya. Artinya menggunakan kalau siswa sudah siap, ruangan sudah siap, gitu ya. Kan kita tinggal menggunakan. Ya, dalam penggunaan itu
Juga harus diyakini bahwa semua siswa itu tidak mengalami hambatan di dalam menggunakan media itu. Jangan sampai misalnya ada siswa yang kesulitan melihat karena terhalang oleh siswa di depan yang terlalu tinggi, gitu ya, atau suaranya tidak terdengar, atau mungkin ukuran hurufnya tidak terbaca terlalu jauh. Nah, perlu dicek, gitu ya. Bisa ditanya, coba yang paling belakang, ini apa tulisannya bisa terbaca tidak? Bisa, misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Gitu ya. Apa suaranya terdengar dengan jelas? Misalnya. Nah itu ya. Kemudian setelah penyajian media itu, tahap berikutnya adalah mungkin ada diskusi misalnya atau tugas yang diberikan setelah tayangan itu. Jadi post presentation itu ada tugas apa gitu ya. Itu adalah prepare tugas gitu ya, mempersiapkan tugas-tugas yang akan diberikan setelah pemutaran atau penayangan media itu. Apakah misalnya disuruh merangkum, mengkritisi, memberikan komentar, dan lain sebagainya. Nah itu tugas-tugas itu harus diperhatikan. Nah itu di utilization ya, jadi ada banyak yang perlu diperhatikan tadi, mulai prepare yourself, prepare media, prepare setting, lalu prepare student, baru presentation media. Nah setelah presentation media adalah mempersiapkan post atau tindak lanjut dari presentasi tersebut, apakah diskusi kelompok, tugas, atau lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah require learner response. Di sini artinya kita perlu juga memperhatikan bagaimana respon siswa atau pengalaman belajar siswa selama penggunaan media tersebut, gitu ya. Jadi apakah dia merasa senang, merasa cocok, gitu ya, merasa seperti apa ya, sehingga pengalaman-pengalaman belajar yang dimunculkan oleh siswa ya, setelah atau selama penayangan media itu betul-betul efektif. Jadi mempelajari bagaimana respon siswa terhadap tayangan tersebut. Nah kalau dia senang mungkin dia diam gitu ya, lalu fokus. Tapi kalau tidak begitu senang mungkin dia tidur-tiduran atau tengok sana tengok sini, tidak fokus gitu ya. Itu akan kelihatan. Jadi bagaimana reaksi siswa pada saat penggunaan media tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Nah, jadi setelah penggunaan media itu selesai, lalu dievaluasi ya. Untuk apa? Untuk perbaikan media ke depan gitu ya. Jadi media itu akan diperbaiki mungkin untuk tahun depan misalnya atau semester depan. Apa yang perlu diperbaiki? Perlu ada evaluasi ya. Nah, lalu apa yang dievaluasi itu ya, ada 3 yang dievaluasi itu. Pertama adalah learning ability atau hasil belajar, gitu ya. Jadi apakah peserta didik itu menguasai materi yang disampaikan melalui tayangan media tersebut, gitu ya. Jadi di situ kita memberikan tes terhadap konten dari pelajaran yang ditayangkan ya di dalam media tersebut. Itu adalah unsur yang pertama. Jadi mengetes abilitas atau hasil belajar ya, learning achievement gitu ya dari peserta didik. Nah ini terkait dengan misalnya daya serap gitu ya, berapa persen yang diserap, atau kalau dikaitkan dengan pemberian nilai dari tes tersebut, misalnya berapa nilai yang layak diberikan kepada peserta didik tersebut. Ya. Nah unsur yang kedua dari evaluasi itu adalah learning process ya, proses belajar ya. Apakah
dengan menggunakan media tersebut, proses belajar itu berjalan efektif dan efisien. Gitu. Nah, artinya apakah tidak banyak hambatan, gitu ya. Nah, sehingga proses belajar berjalan dengan lancar, dengan tertib, gitu ya. Nah, ini adalah proses belajar. Atau misalnya tidak banyak membuang waktu, gitu ya. Karena mengatur-ngatur medianya. Gitu ya. Jadi proses belajar dengan menggunakan media itu perlu kita evaluasi, ya, apakah sudah maksimum atau belum. Gitu ya. Dan yang ketiga yang perlu dievaluasi itu adalah medianya itu sendiri. Gitu. Jadi evaluasi yang ketiga yang dilakukan adalah mengevaluasi media itu. Nah, artinya bahwa apakah media yang kita gunakan itu masih layak digunakan, kekurangannya apa yang perlu ditambah. Sehingga nanti pada pembelajaran yang berikutnya, yang media itu sudah betul-betul hasil dari perbaikan ya atau pengkajian dari pengalaman penggunaan media sebelumnya. Jadi ada 3 unsur dari penggunaan media itu. Nah, ini ke bawahnya urean ya, urean tadi sudah dijelaskan, saya rasa tidak perlu. Nah, ini mungkin nanti juga ini akan akan dibahas di dalam pengembangan media. Di proses pengembangan media itu seperti ini ya, identifikasi kebutuhan dan karakter siswa. Sampai ke sini nanti ada topik khusus tentang pengembangan media ya, prosedur pengembangan media. Ini. Saya rasa tidak perlu dibahas di topik ini ya, nanti akan dibahas di topik pengembangan media. Nah, ini tadi prepare yourself, prepare media, prepare setting, audience, student. Oke, itu penjelasan nanti bisa dilihat di handout ya. Ini. Oke, itu mungkin prosedur ya pemilihan media. Salah satu modelnya tadi adalah model SUR ya, yang bisa dijadikan sebagai pegangan ya, bagi pengembang media, fase-fase yang dilakukan sampai kepada akhir penggunaan media itu evaluasi. Ini lengkap sekali ya model SUR ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Silakan yang akan bertanya ya. Ini tadi ada yang angkat tangan, cuma kemana sekarang angkat tangannya? Silakan. Ya silakan, Julai Shihab. Ini belum suaranya belum terkedengaran. Apakah suara saya kedengaran? Oke, ya, sudah ada sekarang. Oke. Izin bertanya Pak mengenai pemilihan media tadi. Itu kan yang pertama tuh kita menganalisis muridnya gitu kan Pak. Ya. Nah, terus baru kita bisa memilih media gitu. Nah, gimana Pak? Semisal ada 1 dari 10 murid itu hasil evaluasi penggunaan medianya itu kurang memuaskan. Apakah kita harus mengganti medianya atau muridnya itu harus menyesuaikan diri lagi dengan media tersebut, Pak? Oke ya, bagus ya pertanyaannya. Memang tidak mungkin ya dalam satu kelas misalnya 40 orang siswa itu karakteristiknya sama gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa di antara siswa itu yang mungkin tidak cocok gitu ya. Artinya misalnya taruhlah di kelas itu ada 3 orang yang rabun penglihatannya rabun gitu ya, kurang jelas.
Nah itu kan tidak cocok ya kalau menggunakan misalnya media visual gitu. Nah mungkin kita di situ perlu mempertimbangkan ya. Jadi mayoritas dari peserta didik itu seperti apa. Nah sementara yang seperti kasus tadi ya itu bisa diatasi dengan cara-cara lain ya, disesuaikan dengan karakter. Misalnya kalau yang rabun yang tidak bisa melihat dengan jelas, ya mungkin kita bantu dengan media audio, media lain ya itu. Sementara yang lainnya yang normal menggunakan misalnya media audio visual gitu ya. Nah jadi tidak mungkin ya atau mungkin sulit ya untuk bisa semua siswa di dalam satu kelas itu cocok gitu ya untuk satu media ya, agak susah gitu ya. Mungkin ada sebagian kecil yang tidak cocok, nah itu yang bisa kita tolerir. Tapi kalau sebagian besar dari siswa itu tidak memungkinkan ya, tidak cocok dengan karakteristik media yang akan digunakan ya, kita lebih baik mencari media yang lain gitu ya. Media yang lain. Nah, di samping itu juga mungkin kita bisa melihat bahwa siswa itu sama ya karakteristiknya gitu ya, artinya usianya, kemampuan berpikirnya, lalu dari panca inderanya juga normal gitu ya. Tetapi mungkin saja pada saat penggunaan media itu siswa itu dalam kondisi yang tidak bagus, misalnya sedang menghadapi masalah di keluarganya atau ada gap dengan temannya, sehingga sebetulnya bukan tidak sesuai media, tetapi dia tidak bisa mengikuti itu karena faktor yang lain. Itu kan lain gitu ya. Artinya bisa saja pada saat akhir pembelajaran, misalnya lalu diberikan tes, ada sekian siswa yang tidak menguasai apa yang dibahas di dalam media tersebut. Nah itu belum tentu misalnya media itu yang tidak sesuai ya dengan karakteristik materi atau siswa. Tetapi kondisi objektif pada saat itu siswa yang tidak atau yang sedang kurang bagus sehingga tidak bisa fokus terhadap pelajaran ya, atau tidak bisa mengikuti pelajaran dengan penggunaan media tersebut. Jadi tidak serta-merta misalnya bahwa hasil yang jelek itu disebabkan pemilihan media yang salah gitu ya. Padahal kita misalnya sudah mempertimbangkan karakteristik tersebut secara hati-hati, tetapi ternyata misalnya ada 5 orang atau berapa persen dari siswa itu tidak menguasai materi yang disampaikan melalui media tersebut. Nah itu belum tentu karena faktor medianya gitu ya. Oke, itu mungkin cara mengatasi dari kasus tadi ya. Jadi setelah kita menemukan ada beberapa siswa yang memiliki karakteristik yang tidak cocok misalnya dengan media yang ada gitu yang kita akan gunakan. Itu atasinya dengan cara cari alternatif lain gitu ya, cara lain. Oke, itu mungkin Pak silakan mungkin berikutnya dilanjut dengan masalah itu tugas ya. Halo? Iya Pak, yang tugasnya Pak. Silakan bahas Pak. Silakan ya, mungkin saya untuk materi pemilihan ini sudah cukup lah gitu ya. Walaupun ada pertanyaan nanti akan cover dalam topik yang lain ya. Setelah ini mungkin nanti langkah-langkah pengembangan media ya, Pak Fatah. Ya. Silakan Bapak. Oke. Baik teman-teman ya, saya menindaklanjuti ya, Anda sudah di-share ya email berkaitan dengan yang sudah Anda masukkan di Google Form minggu lalu. Jadi walaupun emailnya tidak menggunakan akun UPI, itu sudah saya berikan akses ya. Sudah saya berikan akses ke ini ya. Sudah saya berikan akses untuk mengakses chapter report
Ya. Ini sudah ada nama-namanya, kemudian yang baru pun kita lihat ya di chapter 12 ya. Nah, ini juga sudah ada. Ya. Ini sudah ada yang kemarin yang belum ada. Jadi Azhari Julia ini untuk di kelas A. Nah, kemudian untuk di kelas B juga sudah dimasukkan ada chapter 11. Ini yang belum, internet dan intranet ya. Ini untuk di chapter. Ini ada beberapa yang sudah masuk, contoh yang pertama. Nah, ini ya. Nah, ini. Tapi nanti ini perlu dirapihkan lagi ya. Tapi kan Anda sudah mengisi seperti ini. Ya. Ini ada beberapa teman Anda yang sudah memasukkan di chapter 1 ya. Chapter 1 itu ada Ade, Safia, Miftahul Khairo, Dafa. Kemudian ada juga di ini belum ya. Tadi yang udah lagi mana ya? Nah, belum, baru chapter 1 yang sudah. Nah, ini bagus ya, Ade, Safia, Miftahul, Dafa sudah mulai. Tinggal teman-teman semua jika sudah ya membuat di Word secara offline, misalkan tinggal dikopas saja ke sini. Ya, cara kopasnya tentu formatnya diganti kepada stylenya paragraf normal text ya. Untuk chapter report A kita lihat yang sudah ya belum ada. Nah, ini belum terisi ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan Anda sudah selesai. Jadi kita bisa dilihat hasilnya dan Anda bisa memahami kalau itu digabungkan ya antara buku 1 dan 2 kurang lebih 600 halaman. Ya kalau misalkan kita baca sendirian itu kita nggak kapan akan paham 600 halaman itu. Tapi ini dibagi dalam 2 kelas ya. Jadi Anda mempunyai pengetahuan yang lebih nantinya. Nah, itu saja untuk teknis. Ya Anda tinggal menambahkan ke sini menjadi sebuah chapter report. Baik, ada pertanyaan? Jadi ada yang bertanya ya lewat WhatsApp, lewat ini, baiknya yang bertanya lewat grup aja ya. Jadi biar tidak terscroll gitu. Kadang kalau misalkan individu kita nggak cek gitu kan ya, seperti itu. Oke, silakan Safia Hasim, ada yang tanyakan? Iya Bapak, izin bertanya. Jadi kan kita deadline-nya itu 2 minggu bikin rangkuman sama PowerPoint. Nah, habis itu nanti presentasi atau bagaimana Pak kelanjutannya? Ya, nanti teknik presentasinya ya, kita tidak presentasi secara live meeting, tapi Anda membuat live video presentasi tiap kelompok. Jadi kalau misalkan, jadi di Zoom meeting ini lebih efektif kita hanya diskusi, ya lebih ke diskusi. Jadi kita bisa bagi satu SKS, misalkan 50 menit Anda menonton dulu video presentasi dari teman-teman Anda. Jadi kita ketika Zoom meeting kita langsung diskusi, ini pertanyaan-pertanyaan, ya begitu, Safia. Oke, jelas Pak, terima kasih. Ya, Alma. Apa yang tanyakan Ya Alma? Bapak, mohon maaf sebelum Ya. izin bertanya, Bapak. Bukan izin bertanya sih, tapi mohon maaf sebelumnya Bapak, saya belum diundang ke GitLab Chapter Report-nya karena kemarin email UPI Edu saya bermasalah, lupa kata sandi, sehingga saya mencantumkannya email pribadi. Sekarang email UPI Edu saya sudah lancar, Pak. Apakah Bapak berkenan mengundang saya kembali untuk chapter report-nya? Coba di chat di grup WhatsApp ya, Pak. Ini saya nih emailnya. Iya. Yang Baik, Gmail pun sudah saya Bapak. berikan akses izin. Kalau Anda mau pakai Gmail juga masih bisa. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, ada lagi? Nida? Mau izin bertanya mengenai ini Pak, formatnya. Jadi setiap chapter yang ada di setiap bagian yang dibuat oleh kita nih, oleh per individu tuh diberikan format namanya itu ada format khusus nggak Pak? Atau emang udah misalnya dari halaman sekian sampai sekian sama siapa gitu? Kayak yang tadi kelompok 1 atau bebas Pak format namanya? Sama ini Bapak, mohon maaf absennya nggak bisa diisi. Banyak yang nggak bisa ngisi, katanya udah respon padahal belum.
Yang absen tadi. Yang Iya. absen mana? Yang baru Bapak kirim. Yang tadi di Oh, chat. kenapa nggak bisa ya? Harusnya sih bisa. Dibilang sudah mengisi, Pak. Kayaknya pengaturan Google Form-nya. Oh, bentar-bentar ya. Oh, ini limit one response di sini. Oke, silakan dicoba lagi ya. Jadi kalau misalkan format penulisan silakan tidak apa namanya tadi ditentukan tiap orang sampai halaman mana, enggak ya. Silakan aja diskusi dengan kelompok Anda. Intinya kan saya menerima chapter report-nya. Ya. Jadi Anda apa namanya belajar untuk menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya bersama temannya berkaitan dengan teknis itu mau seperti apa. Jadi yang saya butuhkan adalah laporan chapternya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi tidak ada format penulisan seperti apa. Jadi kalau misalkan Anda bisa menyajikan laporan chapternya bagus, ya berarti bagus gitu. Ya kan? Kalau misalkan laporannya saya mau seperti ini ya silakan juga gitu. Ya. Oke. Jadi tidak ada format seperti apa, nggak ada. Satu lagi Salma. Kenapa Salma? Izin bertanya Pak. Saya tuh kemarin nyantumin yang email UPI, tapi belum mendapat email untuk aksesnya. Bagaimana ya Pak? Salma Ambar di chapter berapa Salma? 9 Pak. Enggak, maksudnya kelas A, kelas B? Oh, kelas A. Kelas A chapter 9 Salma Ambar, kita lihat. Ya, udah ada belum? Ya. Misalnya ya belum ada. Sepertinya ada error ketika tadi mengkopas ya ke share people ya. Silakan yang belum di chat di grup WhatsApp ya. Pak saya belum bisa akses, silakan Anda chat di grup WhatsApp. Dan saya ada rekamannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ridho? Ya Pak, izin bertanya untuk materi. Ya. Apakah yang suggested resource itu perlu dimasukkan juga? Apanya? Kalau misalkan Anda bisa menjelaskan, bisa. Kan itu kan seperti sumbernya seperti apa? Seperti ada simulasi atau cara penerapan, ya kan? Jadi tidak perlu dimasukkan persis seperti ada di buku ya, tapi kita menyajikan misalkan contohnya seperti ini loh gitu. Jadi Anda deskripsikan kembali. Bisa dipahami? Kalau ini lebih ke daftar pustaka sih Pak, kalau di itu. Daftar pustakanya? Iya. Nggak perlu. Dimasukkan. Enggak Pak. Nggak perlu. Sama itu Pak, form dari My Education Kit itu kan ada formnya. Tidak perlu juga berarti apa ya? Iya. Iya udah. Jadi kan kalau misalkan itu di buku itu di semua bab banyak sekali ilustrasi, kemudian contoh penerapan, ya contoh dan non contoh yang ada di buku tersebut. Nah, Anda tidak perlu misalkan menyajikan semua contoh yang ada di sana, tidak. Yang diperlukan adalah laporan maksudnya apa sih misalkan. Contoh, di tiap bab itu ada penerapan Asur model di tiap bab kan. Kalau di video seperti apa, di audio seperti apa. Nah, itu kan sebagai ilustrasi bagaimana menerapkan itu. Nah, Anda bisa jelaskan. Contohnya seperti ini, gitu kan. Bisa dipahami, Ridho? Siapa? Bisa. Ya, jadi gitu kan ada checklist seperti form checklist. Misalkan ada form checklist. Nah, itu lebih ke contohnya seperti apa sih kalau misalkan analisis kan kebutuhan, atau misalkan ini digunakan apa, seperti di audio itu kan ada contoh penerapan audio seperti apa, ada tabelnya. Nah itu bisa kita jelaskan, berarti itu kan contohnya seperti apa ini ya, contoh penerapannya gitu. Siap. Oke, ada lagi Putri? Iya Bapak, mau izin bertanya, kan tadi kata Bapak setelah bikin PPT
disuruh bikin video presentasi ya. Yang Ya. video presentasi itu deadline-nya termasuk yang 2 minggu itu atau di luar itu? Tidak yang 2 minggu sekarang ya, kita lihat dulu. Oh, enggak, berarti itu nanti setelahnya ya, Pak? Ya, Anda fokuskan dulu ke apa namanya, tulisannya dulu ya. Baik, Anda Bapak. fokuskan dulu ke tulisannya. Terima kasih, Bapak. Ya. Ada lagi yang bertanya? Berarti sudah jelas ya. Ya. Nah, selanjutnya silakan Anda untuk berdiskusi secara kelompok ya. Bagaimana teknis untuk membuat chapter report. Ya, Anda bisa desain seperti apalah gitu kan ya. Kemudian perlu di tiap kelompok ya, ini sebagai tips ya, Anda mau gunakan atau tidak, perlu ada ketuanya yang mengatur. Misalkan nanti ada yang masukkan di temennya, oh ini acak-acakan gitu, nanti ada yang negur kan, ada yang mengingatkan ini seperti ini nih, sehingga di tiap chapter, tiap bab itu tulisannya menjadi sama, ya kan, tulisannya seperti format normal di Google Doc. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Mungkin itu saja ya informasi dari saya. Silahkan Anda masih ada waktu ya untuk berdiskusi dengan temannya atau memindahkan dari Word ya ke Google Doc biar teman-teman yang lain bisa membaca ya hasil yang sudah Anda laporkan my chapter-nya. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Toto. Kita tutup saja atau bagaimana? Ya, tutup saja, Pak. Sudah. Ya. Baik ya, kita bertemu lagi di minggu depan dan mohon chapter report ini diselesaikan dan kita akan mengambil soal-soal atau materi-materi untuk bahan UTS nanti. Ya, jadi Anda diharapkan bukan hanya membuat chapter report tiap kelompok, tiap individu, tetapi Anda pun harus membaca chapter-chapter yang lainnya oleh teman-teman yang sudah teman-teman lain tulis. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak.